yang tidak hadir di dalam Ignite Rally juga boleh ya, karena dia supaya dapat update daripada apa yang terjadi sejak Asia ada di Indonesia maupun sebelumnya. Saya boleh dikatakan adalah sosok legend ya yang artinya memperkenalkan Asia pertama kali di Indonesia. Di dalam cerita saya banyak saya ceritakan hal-hal, kadang orang lihat oh kita udah sukses ya udah, tapi nggak tahu bahwa di belakangnya itu banyak sekali masalah-masalah yang terjadi teman-teman. Saya rasa juga beberapa di antara teman-teman ada yang mengalami masalah-masalah, mungkin bentuknya lain tips, tapi sifatnya sama, yaitu dalam rangka kita mencapai kesuksesan, banyak hal-hal yang harus kita lewati teman-teman. Ceritanya semuanya bukan cerita yang yang mengembirakan, kadang cerita yang menyedihkan, bahkan fatalnya bisa kita berada di titik nadir teman-teman ya, tipping point yang membuat kita jalan apa enggak ya, seperti itu. Ini adalah gambar slide saya nggak tahu apakah perlu saya bawakan lagi, saya nggak tahu ya, tapi terserah teman-teman. Kalau memang perlu saya bawakan lagi dalam kurun waktu 20 menit, mungkin saya bisa sampaikan kembali slide presentasi saya yang saya bawakan di Ignite. Kira-kira gimana? Saya mau ngobrol dulu nih sama teman-teman. Perlu saya bawakan kembali atau bagaimana? Atau kita langsung ke sesuai dengan temanya post event. Post event adalah apa yang kita lakukan setelah event. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya sekarang ingin ke floor ya teman-teman. Perlu saya bawakan kembali cerita ini supaya teman-teman tuh ya, ini kan kadang kasihan buat kemarin yang nggak sempat ya karena berbagai macam alasan nggak hadir, tapi hadir pada hari ini. Kira-kira gimana? Minta masukannya, atau Bu Titi mungkin bisa komentar, atau Bu Cynthia, atau siapa lagi nih? Bu Alsa, silakan. Izin Pak Saya Sam. lanjutkan. Izin Pak Sam. Aja Pak Sam. Mungkin kan banyak yang nggak ikut ya. Silakan. Atau Amir, siapapun. Putus-putus ya? Ya, Amir. Suaranya putus-putus. Ya, suara Pak Sam putus-putus Pak Sam. Oh, berarti tempatnya Pak Sam nih. Saya punya Sinyal Pak Sam. Pindah posisi kali Pak Sam. Iya. Enggak, saya persis di depan router saya di bawah, tapi mungkin Putus Pak Sam. saya ganti ini jaringannya kali entar ya. One, two, three, two, one. Bagaimana sekarang? Clear. Sudah oke. Iya, sudah bagus. Udah oke ya? Sudah. Oke, alhamdulillah, udah oke. Oke, teman-teman, jadi begini ya, saya ingin membawakan ini, sebetulnya judulnya ada post event. Post event itu hanya untuk membicarakan apa yang hal-hal recap ya, rekapitulasi apa yang kita dapatkan di acara Ignite Rally. Itu saya sebut ada post event. Ya, jadi karena undangan ini kan ada juga mungkin ada orang baru atau teman-teman brand partner yang lama yang mungkin join dalam 1-2 tahun belakangan terakhir ya. Mungkin kan juga nggak tahu cerita-cerita yang saya sampaikan, bagaimana saya memperkenalkan Asia untuk pertama kali ke publik Indonesia. Nah, jadi kembali ke ininya, nah kira-kira apakah perlu saya bawakan lagi teman-teman? Mungkin sharingnya akan saya percepat saja. Kalau di stage saya kan 30 menit ya. Mungkin 15-20 menit apa perlu saya sampaikan kembali? Atau Ya, kita Pak. langsung Sampaikan Setuju, kembali Pak Sam. aja Pak. Setuju Pak Sam. Gimana Pak Sam? Nggak apa-apa, Putar Pak. kembali Saya Pak. juga mau dengar. Setuju. mau dengar juga ya. Jadi artinya teman-teman sarankan saya bawakan kembali mungkin
dalam versi yang lebih cepat kali ya. Ya, Karena banyak yang kita bahas nih, kita membahas mengenai post event, atas juga linknya ke acara nanti di konvensi Asia Pasifik yang akan ada di Kuala Lumpur, nanti ke sana. Oke, kalau memang setuju, saya bawa kembali, saya coba sharing ya cerita saya pada saat acara di Hotel Mercure Jakarta di Cikini ya. Lopo nggak mau ya. Bentar. Bentar, teman-teman. Phrase Pak Sam nggak ada apa-apa. Iya, iya, sebentar. Ini Oh, lagi apa? oke. Coba saya buka ini filenya nih. Kok jadi Oke, apa oke. ya? Aman. Apa? Ya. Jadi apa? Kayak stuck begitu gitu loh. Bentar ya. Tadi udah mau, kenapa jadi hilang gitu? Mana itu ya? Oke, gambarnya nampak nggak? Kelihatan sih Pak Nampak. Bang. Iya. Nampak Ada. Ya sudah Sudah ya? sudah Oke, ya. baik teman-teman ya, selamat pagi. Saya sangat bersemangat kalau lihat slide ini karena ini judulnya saya buat kapal itu tenggelam tapi saya tidak ya. Ini adalah apa ya? Ini tipping point saya berada di ASEAN. Baik teman-teman ya, karir saya di dalam apa ya? Di dalam saya bekerja, saya pindah 5 kali tempat pekerjaan. Nggak lama-lama, hanya setahun nggak pas, saya pindah lagi, saya pindah lagi. Judulnya apa? Jujur, saya ingin mendapatkan salary yang saya rasa saya puas. Nah, di dalam hidup saya, karir yang saya lewati ya, pindah 5 kali tempat pekerjaan, itu ada berkarir di perusahaan pengeboran minyak di lepas pantai. Eh, ini ada perusahaan Amerika yang bekerja sama dengan Pertamina, dan saya bekerja, alhamdulillah juga nggak lama di sana, hanya 6 tahun ya. Pekerjaan ini buat saya sangat bergengsi karena begitu saya dikirim ke lepas pantai, saya lihat wah luar biasa teknologi pengeboran minyak gitu ya, ngangkut minyak dari perut bumi ya, di storage di satu kapal tanker besar, dan setiap minggu tuh ada kapal-kapal entah itu ekspor atau mungkin untuk domestik datang untuk ambil dan kirim. Itu pekerjaan itu buat saya sangat bergengsi ya, bekerja sebagai waktu itu masih korpri ya, di saat itu masih pegawai negeri tapi bekerjanya di perusahaan kontraktor production sharing Pertamina. Ya, saya mendapatkan gaji rutin setiap bulan. Di sana gaji itu kalau tahun ada 12, kalau kita di oil company itu 16 kali. Kita ulang tahun dapat gaji, tahun baru dapat gaji, lebaran dapat gaji, Natal juga dapat gaji. Dan kita cuti dapat gaji. Jadi ada kurang lebih 16 kali lah ya. Persoalannya apa? Waktu bukan milik saya. Ya, saya tidak memiliki waktu. Artinya apa? Nggak bisa mengontrol waktu. 6 tahun saya bekerja di sana. 6 kali saya lebaran di
job site, di field disebutnya, ya. Jadi dan penghasilan tetap tentu ada batasnya, teman-teman. Dan satu pertanyaan yang nggak bisa saya jawab adalah sampai kapan ya saya bekerja di sini dan jauh dari keluarga. Itu teman-teman, bekerja untuk orang lain ya. Dan jujur kalau saya berangkat itu naik pesawat terbang dulu ke yang namanya Kepulauan Anambas di samping Riau, yang masuk dalam kategori otoritas Riau, dan dari situ saya naik helikopter kurang lebih 45 sampai 50 menit ke lepas pantai di Natuna. Di sana nggak ada nampak pulau, ya terdampar di tengah laut, ya. Akhirnya apa, ya? Saya ambil keputusan resign, ya, dan akhirnya masuk ke dalam dunia industri network marketing. Dan banyak yang saya pelajari, sistem, strategi, leadership, dan lain sebagainya. Jadi saya ingin mencari bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran fisik setiap hari. Artinya bekerja dari rumah, bekerja dari tempat manapun, ya, dan bisnis tersebut harus bisa diwariskan. Makanya kalau teman-teman perhatikan, saya tidak pernah tidak membawa istri saya kalau pergi. Saya bilang, kamu harus selalu ikut karena kamu adalah ahli waris. Jadi kamu tahu apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan. Ini menarik teman-teman ya. Nah, jadi sehingga apa? Kalaupun saya pergi kemana-mana, bisnis ini tetap berjalan ya. Jadi saya ingin mencari kebebasan. Jadi buat teman-teman lihat, kenapa saya suka pergi-pergi? Memang saya ingin mencari kebebasan. Ya, inilah tempat saya bekerja dulu, teman-teman. Ini memang salah satu field yang disebut ini adalah KRA platform. Ya, saya bekerja seperti ini nih. Ini di sini apa? Nggak ada perempuan ya. Di sini semua laki-laki yang bekerja dan orang tersebut hanya boleh bekerja selama 2 minggu, nggak boleh lebih. Kalaupun lebih hanya boleh sehari 2 hari. Mungkin dia overstay untuk karena penggantinya belum datang dan berbagai macam alasan ya. Nah, jadi seperti ini dan ngeri sekali kalau Anda berada di sana karena setiap saat bisa terjadi kebakaran. Ada percikan api, kebakaran, dan itu ada yang disebut ada fire drill. Fire drill, fire drill, fire drill. Semua orang harus pergi ke skoci. Ya, saya pergi skoci, kadang nggak sempat pakai baju teman-teman, hanya pakai apa underwear, pergi nggak bisa sempat lagi pergi karena menunggu cerita bahwa abandon, bahwa apinya sudah mati, balik lagi. Jadi begitu resiko sekali, memang gaji besar teman-teman, tapi resikonya sangat terlalu tinggi ya. Pernah beberapa kali saya di sana terjadi kebakaran, pernah ombak besar juga dan lain sebagainya. Ya, jadi sangat membosankan buat saya, stres dan lain sebagainya. Dan akhirnya setelah kondisi seperti itu, akhirnya saya masuk network marketing, bergabunglah saya ke perusahaan Amerika juga, ya perusahaan nutrisi. Saya ada 9 tahun, tapi jujur teman-teman saya nggak berhasil 9 tahun ada di sana ya. Jadi banyak yang strategi udah saya lakukan, tapi saya secara pribadi mengatakan ini mungkin produk yang nggak cocok nih dengan pasaran, atau network marketingnya plannya terlalu rumit buat saya. Akhirnya saya pindah karena sudah punya ilmu 9 tahun. Akhirnya saya masuk perusahaan yang kedua, dan di perusahaan kedua ini saya berhasil teman-teman ya. Perusahaan kedua ini saya berhasil. Di sini ada Pak Suwanto juga ya, tahu persis ceritanya. Saya akhirnya bisa mewujudkan apapun yang saya inginkan. Beli rumah secara tunai. Waktu itu di perusahaan ini saya beli 2 kendaraan yang saya sangat senangi ya. Toyota Fortuner. Kenapa Fortuner? Sesuai namanya Fortuner. Nah, jadi orang tanya, Pasam kenapa nggak Pajero? Nggak ada arti saya bilang Pajero. Tapi kok Fortuner, Fortune gitu ya. Jadi saya beli yang tahun 2014 baru ya, secara tunai, dan 2016 muncul yang terbaru yang tipe VRZ, itu pun saya beli. Jadi di rumah sudah ada. Waktu itu lucu ya, jadi pertama kali punya uang bukan beli rumah, beli mobil. Jadi saya adalah orang yang ngontrak tapi mobilnya ada 2 ya, garasi yang buat satu, yang satu numpuk garasi orang dan bayar. Jadi itu cerita-cerita kenapa saya sangat
senang ada di network marketing, kita bisa wujudkan apapun itu secara cepat sebetulnya ya. Tapi di kala itu saya udah punya penghasilan stabil teman-teman ya, dalam 1 bulan saya bisa dapatkan penghasilan itu paling sedikit 200 juta per bulan. Bahkan yang hit pernah sampai 423 juta. Stabil di antara 200 sampai 250 juta. Itu stabil di situ teman-teman ya. Dan ini saya bangun selama 5 tahun, tapi apa yang terjadi ya, udah susah payah, berdarah-darah, saya juga sebagai orang pertama di saat itu, tiba-tiba hari Minggu kita mengatakan bahwa tutup. Jadi ditutup, tadi ini jadi pendapatan yang udah stabil seperti itu udah saya bangun teman-teman. Ini perusahaan Amerika juga ya. Akhirnya dia mengatakan tutup dan benar hari Rabu dia sudah tutup semuanya. Dan semua penghasilan saya hilang dalam sekejap. Di sini pentingnya teman-teman harus mengetahui bahwa Alan selalu mengatakan bahwa ada 2 hal yang penting dalam industri network marketing. Yang pertama ada produk yang unik. Kedua, perusahaan yang kita percaya, trust company. Nah, disinilah saya menilai di saat itu saya nggak detail terhadap perusahaan. Ternyata ini ada perusahaan untrust, tidak bisa dipercaya. Oke, akhirnya saya mengalami kondisi keuangan yang memburuk ya, karena anak juga masih kuliah di saat itu, bayar kuliahnya juga nggak sedikit ya, sekolahnya juga di Trisakti, ampun-ampunan ya. Akhirnya dijual lah mobil saya itu, mobil kesayangan saya yang saya senang sekali pakai itu ya. Dan akhirnya hingga pada titik saya hampir menjual rumah untuk bertahan hidup ya. Jadi bayangkan saja saya lakukan ini ya, boleh katakan 17 tahun pengorbanan yang sia-sia ya teman-teman ya. Mungkin di saat itu kita udah aduh gawat banget ya, hingga akhirnya banyak yang offering ke saya ya, masuk ke sini masuk ke sana, tapi saya nggak bergeming, masih saya bilang wait and see. Akhirnya istri saya mengatakan, kenapa kamu nggak telepon teman-teman kamu yang ada di luar negeri? Di sana ada Leroy, di sana ada Lizaimi, dan lain-lain sebagainya. Hingga akhirnya saya telepon, ya, saya telepon yang pertama Leroy, ya bisnisnya lain, ternyata saya nggak tertarik. Nah, akhirnya saya menghubungi satu orang, yaitu Sifu Lizaimi, ya. Nah, di Sifu Lizaimi inilah teman-teman, boleh katakan saya menjadi lebih lebih punya harapan baru ya, lebih punya arah baru ya. Jadi satu telepon ini yang membuat satu keputusan yang besar di dalam kehidupan saya, satu arah yang baru. Karena apa? Dia memperkenalkan Asia kepada saya, ya, memperkenalkan Asia kepada saya. Saya saat itu juga nggak mengerti ini apa, sama lah seperti teman-teman yang mungkin baru tahu apa sih ini Ridho, begitu polos juga terjadi pada saya ya. Jadi selebihnya itu adalah juga merupakan sejarah 8 ya. jutaan dari Oke ya, jadi kita. teman-teman, saya membangun Indonesia ini di saat itu adalah Asia belum ada di Indonesia, dan saya sudah memulai ya dengan kondisi yang luar biasa gitu ya. Karena Zemi bilang, Pak Sam jangan join sekarang, nanti aja setahun 2 tahun lagi. Yang dari Saya bilang, ini saya orang lapar nih. Kalau 3 bulan ini nggak dapat perusahaan yang bisa saya naungi, saya harus jual rumah gitu. Jadi saya harus jual rumah nih. Karena apa? Karena kesulitan di dalam ekonomi. Jadi saya pikir, tinggal di rumah ini terlalu banyak kos ya, ada biaya IPL lah, biaya ini, biaya itu, mahal. Di sekitar sini juga nggak ada yang murah. Mau makan-makan pun tempat-tempat yang mahal, banyak kafe-kafe dan lain sebagainya. Jadi saya bilang misalnya udah, mungkin kita jual ya, mungkin kamu bikin warung atau warteg atau apalah gitu ya, untuk kita bisa tetap hidup. Nah seperti itu merananya teman-teman ya. Jadi saya bilang sama Zwi, nggak apa-apa, kamu hanya joinkan saya, nanti saya cari jalan bagaimana saya import barang ini ke Indonesia, dia bilang. Ya, akhirnya saya waktu itu join bertiga teman-teman ya. Saya pertama, terus orang yang pertama kali saya prospek itu adalah Dr. Nuri. Ya, Dr. Nuri bilang, Pak Sam, saya juga sebagai dokter nggak paham, tapi saya percaya pada Pak Sam yang sudah mempelajarinya lebih awal. Ya, tapi untuk join, Pak, boleh nggak saya ngajak mentor saya yang dulu di perusahaan yang lama, Pak Suwanto? Oh boleh. Nah, akhirnya bertiga. Setelah bertiga, orang yang keempat itu adalah saya
prospecting ke Bu Titin, ya Bu Titin. Bu Titin waktu itu ya tahulah teman-teman ya cerita Bu Titin bagaimana dia waktu itu mau tutup telepon saya. Dia bilang, Pak Sam, saya nggak tertarik di prospecting, saya sudah tua ya untuk hanya uang. Pak Jamar masih aktif bekerja di rumah sakit sebagai dokter anak, nggak sulit kita. Jadi jangan prospek saya mengenai uang, dia bilang gitu kan. Saya bilang, oh enggak, saya bilang, Ibu mungkin ada masalah kesehatan, mungkin coba nutrisi ini, suplemen ini, Ibu nggak dapat manfaat, mungkin ini jalannya Bu, saya bilang. Dia tanya sama saya, Pak Sam, udah mencoba produknya? Belum, saya bilang. Pak Sam udah lihat produknya? Belum juga. Waduh, kok percaya kata gitu? Saya udah pelajari Bu di YouTube teknologi. Kenapa saya belum coba produk? Mau dapat di mana? Saya bilang nggak ada. Nah, akhirnya Bu Tin bilang, tolong carikan produk itu. Tutup sama kalau ditutup mungkin nggak ada Bu Titin hari ini di ASEA ya. Nah jadi bayangkan nggak ada distributor lokal saat itu ya, produknya harus saya impor, akhirnya dapat ya. Dulu pertama kali yang urus itu Pak Suwanto, tapi akhirnya menemui kerepotan. Waduh, Pak Sam, habis waktu saya nih ngurusin ke ekspedisi, nanti kirim barang ke Pak Sam, nanti begini, nanti begitu, karena Pak Suwanto juga masih ngelola pabrik waktu itu, teman-teman. Akhirnya dia bilang, Pak Sam, kalau nggak keberatan boleh nggak Pak Sam tangani? Nah, akhirnya oke, saya siap tangani. Akhirnya inilah yang terjadi, teman-teman. Ya, kita kirim shipment ya, dapat kapal waktu itu masih kita ambil negara terdekat dari Singapura ya. Jadi shipment 1, 2 terus kita ngambil dari Singapura. Dan setiap orang yang order itu baru dapat barang 2 bulan, teman-teman. Karena apa? Order ini kan bukan naik pesawat, dia naik kapal laut. Ya, hampir jadi orang kasih uang 2 bulan baru terima barang. Kadang 3 bulan. Ya, kadang ada orang yang lagi sakit order barang karena 2 bulan sampai. Begitu barangnya sampai, saya antar. Aduh Pak, sorry, Ibu udah meninggal dunia. Ya Allah, saya bilang. Saking nunggu lama, teman-teman. Dan prosesnya juga rumit ya, biaya impor waduh mahal sekali waktu itu ya. Satu case itu kita setiap brand partner itu beli sekitar hampir 3 juta nampaknya, saya ingat saya. Hampir 3 juta, 2.600.000 apa 2.800.000 lah. Kurang lebih seperti itu dan lama ya. Jadi dari pengiriman-pengiriman yang kita lakukan pernah kita kena musibah, teman-teman. Ya. Kena musibah, ya ini adalah kondisi di rumah saya di saat itu ya. Jadi kalau datang barang semua datang entah 200 box, 300 box, 400 box, 500 box, ini semua datang ke rumah saya dan saya sibuk ngurusin dus-dus ini ya. Tetangga mengatakan, itu tetangga saya apa sih kerjanya ngurus-ngurusin dus aja udah kayak apa ya? Jual dus apa dia kan nggak tahu, teman-teman ya. Ini pemenangan apa terjadi setiap bulan di rumah saya. Ya, seperti ini ya kondisinya. Nah, oke ya. Jadi pernah sekali teman-teman ya waktu itu kita ada promo ya di Malaysia, ada promo beli 2 box dapat 1 box nggak salah nih atau terbalik gitu ya. Kurang lebih dapat free gratis beli 2 box 200 PV 300 sampai 200 ya. Ya kurang lebih gitulah ya. 200 PV atau 300 PV dapat 1 box, 4 botol. Nah, akhirnya banyak tuh yang beli. Banyak yang beli ya, akhirnya apa mau dikirim bilang pasang jangan kirim dulu. Tunggu dulu nih masih banyak. Sehingga di saat itu ada yang saya sebut shipment 7 dan 8 ya. 7 dan 8 teman-teman. Jadi ada dua siklus ya. Shipment 7 dan shipment 8 itu akhirnya di hold ya di gudang di Malaysia dan akhirnya dijalankan kurang lebih daripada 400 box redox, teman-teman. Apa yang terjadi? Ya, setelah dia itu biaya udah saya bayar ya, biaya pengiriman, biaya cukainya segala macam. Apa yang terjadi, teman-teman? Saya kaget ketika Pak Budi ya kontak forwarder yang ngurusin barang bilang, Pak Sam, kenapa? Kita dapat musibah, Pak. Kenapa? Kapal kita sudah clearance dari bea cukai di Batam ya. Dia dalam perjalanan ya dari Batam ke Jakarta tapi di tengah jalan diterpa ombak besar sehingga lambungnya bocor. Terus Pak, lambungnya bocor, kapal itu udah miring, banyak air yang masuk. Ini kondisinya kita lagi merusakkan kapal rescue. Jadi ada kapal rescue, dia ada crane
untuk kita pindahkan barang-barang itu. Ya, tapi teman-teman kabar terakhir karena bocor terus dan dikatakan, Pak Sam, produk Bapak tenggelam. Ya Allah, teman-teman. Benar-benar saya nggak bisa membayangkan itu. Mungkin begitu kecewanya ya teman-teman yang order. Tenggelam. Ini barang nggak ada BPOM-nya lagi. Saya tidak asuransi. Ya, bayang nggak di saat itu ya, orang beberapa ada dokternya, Pak Sam, ini ada customer saya minta uang kembali. Saya nggak bisa jawab, Pak Sam. Kasih ke saya. Ya, akhirnya saya bilang, Ibu, bisa nggak Ibu tunggu 3 bulan? Saya bilang, ya, nanti saya ganti. Pak Sam mau ganti pakai apa? Kata gitu kan. Kalau perlu rumah yang saya tempati ini, Bu, ini saya jual, Bu, supaya Ibu tetap dapat penggantian, saya bilang. Ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Tapi apa yang membuat saya senang ya, Pak Budi bilang tuh, Pak Sam, memang Pak Sam nggak asuransi, tapi sebetulnya semua muatan di kapal itu harus diinsurans, Pak. Bisa dong, saya bilang. Bisa, tapi bukan Bapak yang komplain. Yang komplain pihak kantor saya, Pak. Ya, oke ya Pak Sam ya, nanti lagi saya urus. Diurus teman-teman ya, di saat itu saya sampai bilang sama teman-teman, aduh, itu sesuatu yang belum pasti lah. Akhirnya saya bicarakan ke si Zaimi, dan si Zaimi alhamdulillah menjawab, Pak Sam, udah saya rundingkan dengan Ala Nobel, Pak Sam nggak usah risau, kami sebagai tim support akan berusaha menggantikan itu semua, Pak Sam. Saya patungan lah sama sharing dengan Alan untuk menggantikan. Ya Allah teman-teman, saya berpikir situ luar biasa nih kebaikan tim support kita gitu ya. Di kala saat itu sangat sulit buat saya, akhirnya dia memberikan informasi tenang saja. Nah itu teman-teman ya. Tapi di saat sebelumnya, waduh ini tantangan buat saya. Tapi saya tidak berhenti di saat itu ya, dan saya terus membangun. Nah itulah boleh katakan yang saya bilang apa, kapal boleh tenggelam, saya nggak boleh tenggelam. Ada terus ya melakukan bisnis ya, terus membangun ya. Tetap perusahaan belum dibuka dari saat itu, akhirnya sampailah saya pada titik menjadi platinum di acara dan rekognisi di Malaysia ya, di Malaysia ya, acara yang sebentar juga kita akan hadir bersama ya. Saya platinum ya, sempat juga waktu itu General Manager Malaysia Andrew mengatakan, Pak Sam bisa nggak push ke Diamond? Kalau Pak Sam Diamond kita akan promo besar-besaran ya, foto Pak Sam kita tampilkan dimanapun. Ya, tapi saya paham teman-teman ya, tim juga masih nggak terlalu kuat ya. Saya bilang nggak apa-apa, saya mau yang natural saja, Andrew. Kalau saya nggak bisa diamond nggak apa-apa sampai platinum. Karena saya nggak terlalu mementingkan pangkat, saya bilang, tapi saya membangun stabilitas income. Nah, di saat itulah teman-teman akhirnya, karena teman-teman tahu tadi saya cerita saya sudah kehilangan 2 mobil, dan akhirnya saya belilah mobil impian saya yang saya mau ya. Kenapa Toyota Hilux? Karena barang-barang Asia ini kan air berat. Kalau saya beli Toyota Fortuner itu susah ngangkat air ini teman-teman. Jadi saya belilah mobil, boleh katakan kok yang bilang apa? Kok belinya mobil material? Dia bilang, kamu bawa pasir? Saya bilang enggak. Saya mau bawa Rigo. Bilang ya, akhirnya yang menariknya tau nggak teman-teman ya, waktu itu pergi ke showroom itu uangnya masih hanya berapa ya, kurang lebih 200 juta lah. Jadi mobil ini harganya waktu itu 520 juta. Tapi orangnya tanya, Pak Sam mau kredit apa cash? Jangan kamu cakap itu, saya bilang. Saya belum memutuskan cash atau kredit, tapi yang jelas saya udah lama nggak mau kredit, saya bilang. Udah pokoknya down payment dulu. Saya pergi ke showroomnya, cobain mobilnya ya, sampai anak saya tanya, kamu mau mobil Toyota Fortuner atau yang Hilux? Hilux, dia bilang. Kenapa Hilux? Mobilnya besar, dia bilang gitu ya. Ingat sekali saya. Akhirnya saya kasih down payment, dan di saat kasih down payment saya mulai untuk membeli aksesoris teman-teman. Bayangkan ya teman-teman, mobil belum di tangan, di Zaimi telepon saya, Pak Sam ini ada barang dari Cina apa besar sekali nih. Oh itu aksesoris buat mobil saya. Loh, mobilnya udah beli? Belum. Kok beli aksesoris dulu? Saya yakin itu yang saya mau, saya bilang. Itu harus dapat, saya bilang, mobil itu. Nggak bisa nggak, makanya udah saya beli dulu. Seperti itu ceritanya. Singkat cerita, akhirnya mobil itu keluar teman-teman, dan jadilah mobil yang mungkin biasa teman-teman lihat saya. Dan saya akhirnya mengelilingi Indonesia dengan mobil itu.
Saya pergi saya seberangi, saya pergi ke Makassar, ya bawa mobil, dan saya melakukan traveling dari Makassar hingga ke Manado selama 1 bulan. Saya pergi waktu itu ke Aceh, saya mengelilingi Aceh dan Sumatera, semua daerah itu bersama istri saya. Untuk waktu itu kita membantu misi kemanusiaan luar biasa, teman-teman. Saya bangga sekali bahwa saya bisa berkiprah di tempat daerah bencana, membuka jalan dan lain sebagainya. Ya, ini saya sampaikan setiap saya pergi itu bisnis tetap berjalan, dan saya pun melakukan bisnis di sana. Ya, mengunjungi brand partner ya yang tinggal Pekanbaru ya, sama Pak Nugra juga saya telepon. Pokoknya seperti itu, artinya nggak ada hambatan kita melakukan bisnis di mana saja ya. Work from anywhere ya. Oke, ya inilah mobil saya yang saya idam-idamkan di saat itu. Bisa bawa ini, kalau saya pergi Ridok ini bisa saya bawa sekitar 30 box ya, masuk semua ya. Di mobil ini belakangnya ada kulkas yang bekerja 24 jam untuk bisa taruh air dingin ya, bawa ikan, bawa daging dan lain sebagainya. Dan saya tidur di atas ya, seperti itu ya. Itulah orang bilang ini camper van ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi memang banyak sekali dengan mobil ini, impian-impian belum terwujud ya. Saya ingin keliling, bahkan keliling dunia dengan kendaraan ini. Ya doakan saja mudah-mudahan rezekinya dari Asia terus bertambah dan mengalir terus gitu ya. Nah, ini adalah perjalanan saya mengelilingi Sulawesi. Kita lihat ya. I wanna get numb, 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 numb. Ya, banyak yang saya temui orang-orang besar di perjalanan ya, ketemu bupati, ketemu wali kota dan lain sebagainya. Dan saya pergi ada satu daerah di daerah namanya Lubuk Banggai, teman-teman ya. Yang masukkan impian teman-teman bahwa itu adalah yang saya sebut danau cermin. Danau cermin itu bening sebening-beningnya seperti cermin. Kelihatan semua dasar-dasarnya. Itu saya seumur hidup sangat takjub sekali dengan daerah namanya Lubuk Banggai. Udah keliling kemanapun, pernah ke Raja Ampat, pernah ke Bunaken, pernah ke titik nol Sabang di atas sana, tapi Paisupok, Danau Paisupok namanya, itu benar-benar ada di hati teman-teman ya. Akhirnya melewati Gorontalo, kita pun sempat bermain dengan ikan hiu, whale shark ya, sampai akhirnya Ira pun bilang, ini impian aku yang udah lama, pengen banget aku ke sana. Nah, kita pergi ke sana teman-teman ya. Kita nyebrang dari pagi mana, naik ferry selama 12 jam teman-teman, ferry ya. Kita sewa kamar kapten ya, kita akhirnya sampai di persis Gorontalo, dan akhirnya kita nggak perlu ke tengah laut, dasarnya ada. Jadi si ikan ini dipancing dengan udang. Pancing dengan udang, dia datang ya, waktu itu ada 6 ikan whale shark besar-besar. Akhirnya diambil drone dari atas, foto. Aduh, itu luar biasa teman-teman. Saya bilang apa? Ini orang kaya raya pun mungkin belum pernah deh kemarin ini. Tapi kita dengan ASEA bisa mewujudkan ya. Ini hidup berikut ini adalah overland saya ke Aceh ya, ke Aceh ya. Kita lihat ya. When I was a little better baby, my mama would wrap me in rain in the moon. God would be back home. He was down in Louisiana, just about a mile from Tatiana in the moon. God would be the bottom home. Oh, when Nah, oke ya. Ini teman-teman saya nih 4-5 mobil ini selalu kita bersama-sama teman-teman. Ya, selalu kita bersama-sama. Kebetulan mereka ada orang yang freedom ya, ada yang pengusaha gas melon ya, ada yang banyak rasa usahawan ya. Jadi dia bisa pergi nggak lihat waktu. Kadang kalau kita pergi, kapan kita pulang ya? Nggak tahu. Kapan kita tinggal di mana? Nggak tahu gitu. Pokoknya selalu kita nggak tahu kita apa yang terjadi. Pokoknya kita satu daerah, kalau kita mau tidur, kita udah cari gunung. Intinya cari gunung. Ya, pergi ke atas gunung, tidur, besok nanti turun lagi ke bawah. Kita camping jadinya. Jadi ini wisata yang murah meriah teman-teman. Karena kalau kita traveling yang mahal itu biaya di di hotel banyak, paling tidak 500.000 kan kalau ada pakai AC.
Nah ini teman-teman ini jujur teman-teman saya semua ini adalah pengguna Ridok sejati. Ada yang sudah 2 tahun menggunakan Ridok. Karena apa? Mereka melihat bahwa ketahanan fisik saya cukup mumpuni teman-teman. Ya dia bingung, Om Sam heran kok jalan sama Om Bun nih udah kayaknya udah lupain kita nih. Saya bilang kenapa sih energinya hebat banget. Nah akhirnya dia lihat tiap hari saya dengan Om Bun itu minum Ridok dan lain sebagainya. Ya seperti itulah. Jadi dimanapun kita bisa market teman-teman ya. Nah video terakhir ya ini adalah sejarahnya saya membantu musibah di Aceh sangat luar biasa ya teman-teman. Saya bisa bantu buka jalan ya dengan mobil kita 4x4. Akhirnya orang-orang sana Takengon bilang apa? Pak, jangan berikan kita bantuan terlalu berlebihan nanti kita jadi manja. Bapak bantu kita buka jalan supaya kereta kita bisa liwat ya, motor kita bisa liwat dan saya bisa jual cabai, bawang dan lain sebagainya, komunitas perkebunan ke daerah lain. Nah ini videonya. Ini. Sekarang bukan bermenung zaman bermenung. Nah, mari bersama, oh adik memetik bunga. Mari menyusun seroja bunga roja. Hiasan sanggup remaja, putri remaja. Rupa yang elok jangan Ya, dimanja. luar biasa ya teman-teman ya. Saya sangat senang sekali berada di ASEA ya. Karena satu persatu impian bisa kita wujudkan dan mungkin impian saya berbeda dengan teman-teman tapi apapun itu ya bangun impian setinggi-tingginya daripada masalah teman-teman. Ya, pesan Al Nobel, kamu lihat pesawat lagi terbang, ketika di depan ada gunung, apa yang dia lakukan? Apakah turun? Enggak kan? Dia naikkan lebih tinggi lagi. Jadi bangun impian yang besar setinggi-tingginya, lebih tinggi daripada masalah teman-teman. Ingat, saya bangun ini saat belum ada apa-apa, ya, dan sekarang sudah ada. Kalau ibaratnya saya masuk hutan, saya sudah kena alang-alang berdarah-darah nih badan saya menembus hutan tersebut. Sekarang hutan itu sudah menjadi jalan, teman-teman. Dulu belum ada kantor. Sekarang kita sudah ada kantor, artinya ASEA resmi dibuka di Indonesia sejak Juni 2024. Dulu produk harus diimpor, but sekarang produknya sudah tersedia, teman-teman. Ingat, 2 bulan, kasih uang 2 bulan, baru bisa pakai produk. Ya. Dan sekarang pengiriman juga jauh lebih cepat, teman-teman. Ya, biaya impor mah ada, sekarang nggak ada lagi. Harga sudah murah semurah-murahnya. Dulu ada resiko kapal karam di laut. Sekarang distributor aman dan terstruktur. Ya, apapun masalahnya perusahaan juga selalu menanggapi problem-problem yang ada. Saya kira itu teman-teman ya. Saya ingin katakan sekali lagi kapal saya boleh tenggelam tapi saya tidak. But mulai hari ini kita punya kondisi yang jauh lebih baik ya, lebih hebat daripada ketika saya join di tahun 2021. Sistemnya sudah ada. Sekarang ada waktu yang tepat kita untuk membangun kita punya impian, mewujudkan apapun itu, teman-teman. Ya. Jadi kalimat terakhir ini saya sampaikan, kalau kapal tenggelam pun tidak akan menghentikan saya untuk melakukan ASEA. Ya, selamat datang semuanya di ASEA Global Indonesia. Saya kira itu presentasi saya, teman-teman. Oke, sekarang kita balik ke topik kita ya. Oke, ya. Teman-teman, acara tersebut yang di Hotel Mercury ini sangat luar biasa dan kita pun di saat itu banyak mengundang teman-teman dari daerah ya. Ada Pak Aris, ada Bu Sintia, ya, ada Pak Aris, ada Pak Nugrah, ada Pak Riston, ya.
Kristen sama ya. Oke, saya nggak panjang lebar teman-teman. Saya ingin di sini ada si Paris, ada nggak Paris ya? Ada nggak Paris? Pak Anugrah yang ada. Ada Pak Nugra ya. Oke, saya ingin jadi pembicara terakhir di acara itu adalah seseorang yang menurut saya luar biasa teman-teman. Kenapa saya bilang luar biasa? Dia tidak berasal dari kota besar. Dia berada di kota, menurut saya itu kota kecil aja teman-teman ya. Karena apa? Nggak terlalu hingar-bingar seperti kota-kota besar ya. Kalau kita cerita income per kapita daerah tersebut jauh-jauh di bawah kita teman-teman yang berada di Surabaya, berada di Batam, Jakarta, dan Palembang dan lain sebagainya. Dia berada dari kota kecil ya dan ketika saya nggak tahu tapi dari cerita itu saya paham. Ketika kita membuat acara perdana, waktu itu perdana sekali ASEA di Pekanbaru sebagai kota perdana, waktu itu kita presentasikan, ternyata beliau tuh hadir. Ya, beliau hadir juga nggak gampang, 8 jam naik travel, teman-teman. Ya, jalan dari Rantau Prapat menuju Pekanbaru. Ya, dan akhirnya kalau saya lihat sekarang timnya bertumbuh luar biasa ya. Banyak sekali yang mendapatkan manfaat bahwa beliau juga udah dekat sekali dengan salah satu rumah sakit umum di daerah sana ya. Kalau ada pasien-pasien yang nggak ketolong, mana panggil jemput si Panugrah, bawa itu Ridho kemari. Itu nanti beliau akan cerita lah ya. Ya, dengan sangat luar biasa saya memanggil sahabat saya ya, saudara saya ya, kita hubungannya udah dekat sekali Bapak Ibu. Pak Anugrah. Pak Anugrah masih ada? Ya, Pak Sam. Silakan Pak. Ya. Boleh buka video ya, Ya, untuk Bapak sampaikan apa yang Bapak rasakan mengunjungi Jakarta di acara Ignat Rally. Ya, terima kasih Pak Sam. Perkenalkan nama saya Anugrah. Ya, luar biasa bagi saya ASEA ini, Pak Sam ya. Jadi tempat tinggal saya, domisili saya itu di Rantau Prapat, kota terkecil ya. Jadi dari Medan itu 7 jam, kalau dari Pekanbaru itu 8 sampai 9 jam. Jadi kenapa sih saya bangun ASEA ini? Kenapa saya lakukan ASEA ini? Jadi saya bertanya juga dengan diri saya, kenapa saya berada di ASEA? Seperti itu. Nah, ternyata saya berada di ASEA itu bukan karena kemauan saya gitu, tapi karena mungkin saya punya rencana, Tuhan juga punya rencana untuk saya gitu. Nah, ketepatan saya ketemu ASEA itu karena anak saya sakit. Nah, awalnya saya bukan untuk menjalankan bisnisnya, tapi saya hanya ingin anak saya sehat dan ibu saya sehat. Namun karena saya ingin berbagi kepada orang lain, nah saya sampaikan kepada orang lain, ternyata ada penghasilannya yang luar biasa. Nah, ini yang membuat saya itu jatuh cinta dengan ASEA gitu, Pak Sam. Nah, jadi seumur umur ya belum pernah dapatkan penghasilan yang ya lumayan, kita bilang gitu. Sangat lumayan ya. Dan jauh lebih besar gitu. Nah, saya semangat di situ Pak Sam. Terus ASEA memberikan event ataupun tantangan ya untuk Indonesia, pertama sekali masuk ke Indonesia mengadakan 2 kali trip event. Alhamdulillah saya dapat gitu. Dan saya tidak berangkat sendiri, tapi saya berangkat bersama tim gitu. Kemarin event di Bali itu saya dapat ya, saya bawa tim 2 orang. Nah, event di Malaysia saya bawa tim sekitar hampir 4 orang, Pak Sam. Jadi luar biasa, 2 yang di Bali, 4 yang di Kuantan Pahang. Nah, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan itu, insentif tur itu sangat luar biasa, dan itu nggak terbayang seumur hidup saya dan menjadi sejarah gitu. Bahwasannya dia pernah mendapatkan fasilitas yang mewah diberikan ASEA gitu. Nah, mungkin itu saja Pak Sam. Jadi ya kita bermula dari yang barulah. Ketika saya pulang dari Jakarta, saya mendapatkan ilmu dari para mentor-mentor ya, para
tim support gitu. Ya Asia ini sungguh luar biasa gitu. Yang terpenting dalam menjalankan usaha ini tidak ada saling iri dengki, semua saling mensupport ya satu sama lain untuk kesuksesannya gitu. Insya Allah kita sampai pada tujuannya. Nah, jadi acara yang di Malaysia nanti ini mungkin bulan 11. Saya ditelepon Sifu ya, Pak Anugrah harus hadir bersama timnya. Saya sampaikan kepada Sifu, saya mau hadir nggak sebagai penonton gitu. Tapi saya hadir di situ sebagai pemenang. Nah, itu Pak Sam. Ya, Terima kasih Pak Sam. menarik. Ya. Ya, menarik. Terima kasih Pak Nugrah. Ya, buat teman-teman yang ingin detail cerita Pak Nugrah di acara tersebut, videonya udah bisa di-download. Ya. Tapi saya ingin cerita yang lebih ini, Pak Nugrah. Apa yang saya selalu ingat adalah Pak Nugrah bercerita bahwa selama hidup, ya Pak Nugrah nggak pernah naik kapal terbang. Nah, ya, jadi menarik teman-teman ya. Beliau ini dapat qualifier sebagai pemenang hadiah liburan di Bali di saat itu. Tapi beliau pergi dari Rantau Prapat itu naik bus atau apalah travel sampai di Medan. Medan itu bukan langsung ke Bali. Bayangkan nggak, Pak Nugrah yang nggak pernah naik pesawat kapal terbang itu harus buat paspor. Saya bingung. Pak Nugrah kenapa buat paspor luar negeri, ini acara di Indonesia. Pak Sam, tiket lebih murah Medan lalu ke Kuala Lumpur lalu ke Bali, lebih murah katanya. Luar biasa, saya bilang. Bayangkan teman-teman di luar sana mungkin banyak orang nggak pernah keluar negeri, tapi Pak Nugrah terpaksa keluar negeri, ya, terpaksa keluar negeri, terpaksa naik kapal terbang yang jamnya luar biasa, teman-teman. Ya, jadi itu yang membekas cerita itu di hati saya, ya. Dan sampai airport pun ya, beliau naik taksi ya, naik Grab atau apa lah gitu ya, tanya, Bapak mau kemana? Nusa Dua. Nengok dia supir taksi. Nggak salah Pak. Iya. Pak, yang ke Nusa Dua biasanya tuh orang-orang kaya atau bule, saya bilang. Biasa orang-orang seperti Bapak mungkin ke pinggiran Kuta, Legian, katanya. Bapak nggak salah, coba pastikan lagi Pak ya, Legian ya atau Nusa Dua Pak. Nah, itulah teman-teman. Nggak punya tampang, saya maaf ya gitu ya. Orang ke Nusa Dua nih sekeluarga lagi ya. Jadi Pak Nugrah selamat sekali lagi saya ucapkan ya. Dan kemarin presentasinya sangat menginspirasi banyak orang ya. Orang yang Pak Nugrah saya orang sangat sederhana ya, genuine ya. Dan Bapak lolos dalam kualifikasi Asia Asian dan juga Rise to One ya, Rise to One ya. Saya lihat juga Bapak udah dekat-dekat dengan kualifikasi untuk ke Amerika. Bayangkan teman-teman ya, Pak Anugrah dari Rantau Prapat bisa ke Amerika. Wah, gempar itu saya bilang ya. Jadi itulah teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa wah ini mahal, nah, mungkin yang orang mahal itu harus tinggal di Rantau Prapat, saya bilang. Ya, yang mengatakan produk ini mahal ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Anugrah. Nanti cerita detailnya teman-teman tahu, download videonya di grup ya, itu udah di sharing semuanya, termasuk saya punya juga. Oke, ini saya hanya ini ya random aja. Saya lihat di sini ada Bu Cynthia sebagai MC perdana acara kita, dan MC-nya Bu Cynthia itu sangat luar biasa, dan di depan dia ada satpamnya Pak Richard. Selalu bilang siapa itu ya, kepo-kepo terus gitu ya, luar biasa. Tadinya jujur yang saya ajukan adalah Pak Bu Cynthia dan Pak Richard ya, tapi di tengah jalan akhirnya diganti dengan Pak Aris gitu ya. Oke, silakan Bu Cynthia sharing sebagai MC memandu acara besar yang pertama kali Jakarta, apa yang Bu rasakan ya, dan bagaimana persiapannya dan cerita-ceritanya kita ingin dengar semua. Silakan Bu Cynthia. Oh, belum keluar, dia punya mic, harus di-on-kan dulu. Ya, terima kasih Pak Sam sudah memberikan waktu saya. Tapi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pertama-tama untuk semuanya di sini yang luar biasa.
dan juga buat saya punya tentunya sponsor saya, walaupun beliau tidak hadir, tapi saya tetap menghargai dia sehingga saya bisa bertemu, dan juga teman-teman yang sudah lebih dulu, yaitu seperti Pak Sam, Bu Titin, Pak Suwanto, Dr. Nuri, Kak Moni, semua yang menolong saya, juga Pak Iwan. Kita tuh ada di dalam satu keluarga. Jadi pada saat saya bergabung, saya merasakan perjalanannya memang. Mungkin yang membuat berbeda adalah saya adalah lebih cepat dari mungkin kita semua teman-teman. Karena saya hadir di sini dan bisa membawa teman-teman. Saya di sini ada 5 teman-teman juga selalu support kita. Jadi saya selalu bilang kita tidak bisa maju bersendiri. Karena juga nggak seru loh kalau misalnya kita qualified, misalnya seperti Pak Anugrah sendiri ke Bali, sendiri ke Cerating, nah terus rencananya mau ke Amerika. Kayaknya kalau sendiri kan nggak seru ya. Nah jadi saya selalu bilang sama teman-teman, ayo kita ini bukan di dunia kita bekerja, tapi bukan di network. Tapi setelah kita selalu hadir di dalam setiap sistem, yaitu di kelas keajaiban pagi, itu udahlah. Kalau mau berusaha di Asia untuk mendapatkan atau sukses, kita harus ada, kita harus show up. Saya selalu bilang show up. Nggak apa-apa, kita nggak bicara nggak apa-apa, yang penting kita hadir dan kita ikuti. Dan semua teman-teman saya yang berangkat bersama-sama menemani saya belajar ketika kita berangkat ke Malaysia, karena semua nggak ada, saya hanya paham Pak Sam. Saya selalu dengan Pak Sam. Ada sekali-sekali ya dengan Ibu Rita, dengan Olivia. Tapi memang kita harus ada di event dimanapun harus. Jadi saya rasa ini adalah Indonesia sudah dibuka, event sudah ada, pembicara datang dari USA jauh-jauh berapa kilometer, menempuh berapa jam. Tentunya harus hadir. Kalau tidak bisa hadir ke sini, kita harus hadir di event seperti Zoom, ya, di Discover Asia atau di tempat-tempat yang pagi hari kalau kita memang sudah menjadi brand partner. Karena untuk kunci sukses kita harus dekat dengan orang sukses. Beruntung saya selalu Pak Sam tuh selalu kalau pergi ke Malaysia ajak saya. Saya juga ingin selalu mengajak Bu Rita sebagai tim saya yang pertama, juga dengan Olivia. Di situ saya bisa bertemu dengan Bu Titin dan teman-teman lain. Jadi di Asia itu tidak menganggap bahwa saya lebih pintar, tapi adalah bagian dari Asia. Mari kita menjaga Asia itu menjadi keluarga kita, rumah kita yang nyaman. Jadi itu adalah satu sukacita buat saya. Jadi rencana-rencana yang akan ke depan, yaitu rencana untuk APEC, itu harus beli tiketnya. Karena saya pengen ketemu dengan teman-teman semuanya di sana. Dan kita, seperti yang tadi Pak Anugrah bilang, bukan menjadi penonton, tapi menjadi bagian dari Asia di APEC. Saya rasa itu aja Pak Sam, terima kasih. Oke, baik Bu Cynthia, terima kasih ya untuk sharingnya sebagai MC saat itu, dan memang kita lagi ada promotion teman-teman ya, setelah acara Asia One Ignite Rally kita ada kegiatan yang akan dilayangkan oleh perusahaan, yaitu Convention Asia Pasifik ASEA di Kuala Lumpur. Itu penting sekali ya. Dulu hanya beberapa negara, setahu saya, sekarang kalau nggak salah 5-6 negara ya. Jadi tentunya lebih ramai ya. Lebih ramai dan lebih seru lagi gitu ya. Benar-benar memang acara itu dikemas sangat luar biasa menurut saya ya. Saya pun waktu itu recognition sebagai platinum, saya rasakan juga penghargaan dari perusahaan itu sangat membuat kita happy dan tidak pernah nggak lagi memikirkan masalah-masalah yang terjadi gitu ya. Oke, nanti akan kita explore lagi mengenai efek. Saya ingin sekarang siapa lagi ya?
Dokter Nuri ada nggak ya? Nggak ada ya Dokter Nuri. Ya, atau Kak Moni ada? Nggak ada juga ya. Oke, mungkin saya minta komentar partisipan yang hadir. Siapa yang bisa komentar mengenai acara Bu tersebut? Nia ada tuh Pak, Bu Nia ada peserta juga Iya kan? ya, boleh. Boleh Bu Nia, sharing Bu Nia. Bu Nia boleh sharing? Silakan, open microphone. Ada? Terima kasih Silakan Pak Bu Nia. Sam. Ya, silakan. Sebelumnya, ya Alhamdulillah ya Pak Sam ya, dikenalin sama Asia Redox untuk kesehatan di saya dulu yang saya pakai ya Pak ya. Ya. Dengan kayak gitu bisa share ke teman barang-barang tanpa ngerti dan caranya perhitungan gimana dari Sifu waktu di KKP dikasih tahu belum begitu paham Pak. Yang penting saya share aja Pak. Ya. Paling itu Pak pengalamannya. Bersyukur ketemu Pak Sam, Bu Titin, Bu Cynthia. Di kantor itu energinya pada wow banget ya Pak ya. Super powerful. Oke, itu saja. Sementara Apa yang Bu Nia dapatkan dari acara tersebut? Artinya Pak Bu Nia sudah memiliki keyakinannya katakan sekian ya. Setelah acara tersebut apa yang karena kita kan bukan hanya mendengar cerita daripada orang-orang yang mungkin telah Bu Nia kenal kan itu melibatkan juga leader lain. Kira-kira apa Bu Nia yang Ibu dapatkan yang lain itu? yang pasti energi, terus wawasan saya banyak, tambah keluarga, tambah teman. Ya, oke ya. Berarti ada positifnya ya. Bonusnya, baik. bonus nanti Pak palingnya Pak mengikuti gitu Pak. Pak, Ya, tapi bonus mengikuti ya. Berarti bukan orientasinya ke bonus, tapi orientasinya adalah dunia sharing mengenai teknologi ridho ke banyak orang, akhirnya orang itu senang menggunakan dan akhirnya barulah tertarik yang lain-lainnya gitu ya. Oke, makasih Bu Nia. Oke, siapa lagi mau sharing selain Bu Nia yang partisipan ada? Pak Amil tuh Pak Amil. Pak Amir boleh komentar Pak Amir? Buka mikrofonnya dulu Pak. Terima kasih Pak Sam. Perintah sama Bu Direktur ya siap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Sam udah tahu lah dulu. Saya, terutama ini istri saya sebenarnya Pak Sam dan Bapak Ibu sekalian. Ya kenalkan saya Amil Marda, suami dari Ibu Elvita. Nama dulu yang di awal itu yang aktif itu sebenarnya istri saya. Sejak tahun 21 Pak Samnya di bulan 9 kalau nggak salah. Saya dulu sebelumnya skeptis Pak Sam. Istri saya jalan, ya saya cuma teman-teman aja Pak Sam. Tapi setelah sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun memang kami ini mengkonsumsi saja. Karena pada titik itu istri saya sakit. Istri sakit sinusitis, istri sakit dengkulnya yang mau operasi, dua-duanya itu mau dioperasi, terus lemah terus, sering jatuh gitu kan, naik tangga gak kuat gitu. Ya apa sih lagi sih ininya untuk supaya sehat, dihubungi oleh Bu Titin kepada istri saya. Nah kita coba. Dan pada saat itu memang eh, kalau nggak salah kami mengambil produk ke rumah Pak Sam, ke Cibubur, Bapak Ibu sekalian. Demikian. Dan juga sering kami minta sama Pak Sam untuk dikirim gitu lewat ekspedisi dan dibayarin dulu sama Pak Sam. Ya, terus baru kami transfer gitu. Jadi alhamdulillah dengan 2, 3 tahun, 4 tahun dengan kesehatan ini alhamdulillah saya pun juga mengkonsumsi jadinya. Sebenarnya penyakit ekstrim buat diri saya itu tidak begitu, insya Allah ya tidak begitu ada gitu loh ya. Tapi yang ekstrim itu istri saya. Eh, yang bisnis itu terus terang itu saya juga nggak begitu tertarik di awal. Tapi pada satu titik pertemuan apa namanya Bu Titin yang di Blok M itu BMC ya. Dengan Sifu
yang memberikan Oh, training BBC. BBC itu di Blok M ya Pak, apa di Dharma Bangsa Pak Sam. Ya, Di situ saya jadi tertarik, termotivasi ya Pak ya. termotivasi, betul, termotivasi. Padahal saya dulu pernah tahun berapa ke Malaysia juga ya Pak Sam ya, waktu di awal banget Iya, itu tahun iya, tahun 22 apa 23 gitu ya Pak Sam. Gitu. iya. Nah, situ juga saya tidak tertarik. Jadi saya cuma menemani. Nah, di situ termotivasi, akhirnya mulailah saya bergerak gitu. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, secara produk itu udah nggak usah dipertanyakan lagi. Dan satu titik produk yang saya perhatikan selama 2-3 tahun ini, saya mendengar melihat tidak ada yang menginformasikan efek samping yang lain lagi. Tidak ada yang biasakan obat dari dokter atau apa, mohon maaf, atau yang lain itu pasti akan mengaruhi organ-organ yang lain. Tapi dan saya pun juga merasakan 4 tahun lebih ini tidak ada ke organ lain saya yang jadi rusak atau jadi lemah gitu. Nah, itu dan istri saya juga tidak ada yang mengaruhi di organ lain, tapi malah mempengaruhi supaya jadi sehat itu yang sakitnya beliau itu. Nah, cara bisnis saya coba melaksanakan ini dibimbing oleh Bu Titin dan kawan-kawan lain. Nah, satu ignite yang kemarin Pak Sam, Ya. saya tulis ya di itu di WG Group Brotherly Communication. Artinya di situ Pak Sam, artinya gitu Pak Sam, saya memperhatikan dan saya juga mengaktifkan kepada yang lain, leader kawan-kawan yang lain itu tidak menyimpan informasi. Jadi saling sharing. Ditanya ini mau memberikan. Nah, alhamdulillah dengan Asia ini saling mendorong, saling membantu, saling tolong menolong. Jadi kekeluargaan itu muncul sekali. Manusiawi itu muncul sekali itu Pak Sam. Dan juga ini peserta Pak Sam. Leader-leader, Pak Alan, Pak Lizaimi, dan Bapak dokter-dokter gitu ya, Pak Gunadi, Bu Widya, Pak Dokter Amrin, eh, spesialis penerbangan itu. Nah, Armin, Dokter Armin, waduh, saya komunikasi sama Dokter Armin, benar-benar keren itu. Jadi gitulah Bapak Ibu sekalian itu yang pesan-pesan saya yang selama ini lebih dari 4 tahun, yang sebenarnya di awal saya coba untuk mengkonsumsi aja untuk kesehatan saya. Saya pernah pengalaman juga, saya nyupir Pak Sam dari Serpong kemudian ke Cilegon itu waktu dinas untuk lakukan suatu eksperimen pengukuran. Cilegon kemudian ke Purwakarta kemudian ke Bandung balik lagi itu saya nyupir sendiri. Kawan-kawan saya yang satu tim itu di kantor duduk manis saja. Alhamdulillah nggak ada sampai malah pulang istri saya bilang saya jemput anak ke rumah sakit Harkit itu loh kok nggak capek sih katanya. Nah, itu cara energi tenaga itu benar-benar luar biasa itu apa Asia itu. Dan saya waktu dinas itu ya saya bawa itu redoxnya gitu. Demikian Pak Sam, Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan semangat buat diri saya sendiri ini. Ya mudah-mudahan ini kita masih terus di Asia untuk produksi dan juga menyebar. Nah, satu cita-cita ingin saya untuk menebar benih kesehatan banyak umat gitu. Wow. Ya, itu. Oke, gitu. Jadi saya inginkan Baik. seperti itu. Makasih Pak Sam. Wabillahi Baik, terima taufiq. kasih Terima Pak kasih. Amil. Sharingnya sangat luar biasa. Saya mengenal Pak Amil dan Bu Elvieta itu udah 4 tahun yang lalu, Bapak Ibu. 4 tahun yang lalu ya. Waktu itu saya lihat memang hanya Bu Elvieta ya Pak Amil boleh dikatakan jadi supir aja nganterin sana, nganterin kemari ya. Betul, Tapi betul. tetap saya tahu gitu ya. Saya tahu tapi Bu Elvita nggak pernah bicara gimana-gimana, nggak pernah push Pak Amil untuk melakukan apapun ya. Hingga tipping point-nya ada Pak Amil ketika beliau mengikuti satu event Bapak Ibu. Jadi kadang kita perlu datang ke event itu untuk apa ya? Untuk mungkin ada seseorang yang bisa menggerakkan inspirasi buat kita. Nah, Pak Amil kebetulan dapat itu di event Business Builder Club
ya waktu itu pembicaranya si Fulizaimi di Jakarta. Sejak saat itu saya menampak Pak Amir selalu datang, selalu mau belajar ya, terus belajar di KKP, datang ke setiap acara mungkin yang kadang di kantor setiap hari Selasa juga Pak Amir ada, dan akhirnya apa Bapak Ibu, ini yang saya sebut bahwa memang baiknya ya bisnis ini kita lakukan berdua suami istri. Karena apa? Kenapa harus berdua dengan suami istri? Karena supaya kalau tidur mimpinya sama Bapak Ibu, tujuannya sama, keinginannya semua sama ya. Jadi itu ya, kemana-mana bawa pasangannya, kayak ada lagunya tuh ya, kemana-mana ku gendong kau kemana-mana gitu kan. Jadi saya senang melihat perjalanan Pak Amir. Jujur saya perhatikan terus, makanya kemarin juga saya canangkan waktu itu Pak Amir untuk ikut di dalam acara acara makan bersama Alan Nobel, Bapak Ibu ya. Jadi kemarin ada 22 orang yang terpilih ya, itu mengikuti acara makan bersama Alan Nobel, dan Pak Amil dan Bu Elvita termasuk salah satu di antaranya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Amil untuk sharingnya. Saya lihat sini siapa? Bu Tiwi. Bu Tiwi, mohon sharingnya Bu Tiwi. Ada Bu Tiwi? Sharing apa Pak? Saya Ya tadi. sharing kemarin, acara kemarin. Oh, acara kemarin, Masya Allah. Acara yang di ini ya Pak ya, yang barusan. Iya, Mercury ini. Ya, saya tuh ngelihat acara kemarin tuh kayak acara di Malaysia Pak. Oh. Jadi Konvensi ruhnya ini. itu, ya, apalagi ada yang dubbingnya, bukan dubbing, yang menerjemahkan. Jadi kan yang terakhir Alan Nobel tuh sangat sangat menggugah banget gitu. Jadi teman-teman juga dari dokter-dokter itu juga Masya Allah luar biasa. Jadi menggugah semua Pak Sam. Bagi saya itu suatu nggak rugi lah saya datang gitu. Membuat saya semacam casnya full gitu. Ya bisa Bismillah insya Allah saya kedepannya semakin istiqomah gitu dan fokus apapun. Saya selalu di dalam sujud saya minta sama Allah, ya Allah mudahkan aku menjalankan Asia Redok, pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat sehingga aku bisa mengembangkan Asia Redok seperti teman-teman yang lainnya gitu. Karena beberapa tahun ini memang saya seperti meninggalkan Asia. Tapi sebenarnya saya masih ya untuk produk kita nggak bisa bohong lah. Suami saya juga bilang minum Redok itu luar biasa ya Mi. Saya touring pulang pergi naik motor 200 kilo, berarti 200 kilo ya. Dia bilang kemarin tuh, saya lihat teman-teman kelelahan, saya enggak katanya. Saya tetap fresh katanya gitu, tetap nyaman, nggak merasa kelelahan dia bilang. Dan pas saya pulang kemarin itu diantar sama Ibu Joy kan, tapi juga dijemput sama suami saya. Itu saya cerita tentang pertemuan di Merkur itu, dia sangat mendukung, sangat gimana ya, welcome, Umi mau kemana aja, beliau tuh memberi inilah, mensupport gitu. Jadi ya saya bismillah lah Pak Sam, insya Allah teman-teman kita memilih kapal yang tidak salah gitu. Jadi insya Allah teman-teman semua yang sudah sukses tetap terus kedengaran nggak suara saya Pak Sam? Kok nggak? Kedengaran, Bu, kedengaran. Jadi teman-teman yang sudah jalannya lebih awal dengan kapalnya masing-masing, mudah-mudahan sampai ke tujuannya dengan hati yang puas gitu. Sesuai lah dengan mimpi yang sudah dicanangkan di awal.
ketika mau menaiki kapal tersebut gitu. Tetap terus maju, tetap terus semangat, salinglah kita ini mensupport dan membantu. Walaupun saya ngelihat di sini walaupun crossland, tapi serasa tidak crossland gitu. Jadi saling membantu gitu, saling mensupport. Kadang disapa itu luar biasa Pak Sam. Saya itu kemarin agak minder datang, makanya saya habis acara langsung ngilang gitu kan, karena ada rasa malu, ada rasa ya nggak nyaman aja gitu. Tapi Sifu datengin saya mulu gitu. Aduh, saya udah ngindar-ngindar dari Sifu. Sifu 2 kali mendekati saya gitu. Dan saya sebenarnya sama Sifu, Masya Allah ya Pak Sam, walaupun Sifu seperti itu sebenarnya bentuk sayangnya Sifu gitu, bentuk perhatian Sifu. Biar saya itu jangan berhenti gitu. Karena di saat yang nggak tepat kalau kita berhenti belum melakukan yang maksimal gitu. Banyak yang saya tangkap dari Sifu itu, Sifu benar-benar jadi leader yang Masya Allah bagi saya. Tidak cuma Pak Sifu, Pak Sam juga, Pak Aladin juga, teman-teman yang lain tanpa mereka sadari, mereka menyapa saya itu, bagi saya itu, Kak Muni juga, Dokter Nuri juga, itu Masya Allah gitu bagi saya. Jadi, saya nggak ditinggal sebenarnya, saya yang meninggalkan gitu. Jadi insya Allah dengan saya comeback lah ya Pak Sam, saya mohon doa dari teman-teman, saya bisa seperti teman-teman. Sekarang ini saya cuman di sujud saya cuman begitu aja Pak Sam, minta sama Allah langsung spesifik, "Ya Allah, bukakan, beri kemudahan aku menjalankan Asia Rodok, pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat, sekecil apapun usahaku insya Allah itu yang selama itu engkau ridhoi, insya Allah ya Allah ini akan menjadi luar biasa." Itu aja Pak Sam, eh, eh, dari saya, maaf agak agak melo Pak Sam. Tapi saya bahagialah kemarin ketemu sama teman-teman gitu, karena semua teman-teman menyapa saya. Gitu Pak Sam. Kasih ya Pak Sam. Baik, Bu Tiwi, makasih. Saya doakan secara pribadi Bu Tiwi, mudah-mudahan Ibu diperkuat dengan ada acara kemarin ya. Dan yang penting buat saya jangan pernah membunyikan lonceng. Lonceng Pak. itu apa teman-teman? Ada satu pasukan ya di Eropa sana, kalau mau perang ya, kalau dia menyerah dia nyalakan lonceng. Jadi teman-teman melo sedikit nggak apa-apa ya, karena wajar kita manusia, kadang ada batas-batasnya yang berada pada titik yang paling rendah, ya ada banyak kesulitan, ya saya juga kapal boleh tenggelam nggak pernah untuk nyalakan bel atau lonceng, tapi terus bergerak teman-teman ya. Oke, jadi di penghujung acara teman-teman ya, perusahaan akhirnya akan merencanakan membuat satu event besar ya, besar sekali ya, karena ini melewati beberapa kawasan negara di Asia Pasifik teman-teman. Ada Australia ya, ada Filipina, Thailand ya, Indonesia tentunya, Singapura, Malaysia dan lain sebagainya. Acara tersebut bertempat di Kuala Lumpur ya, catat tanggalnya 13 sampai 14 November 2006. Jika kita merasa, aduh Kuala Lumpur lagi, aku belum bikin paspor, beli tiket pesawat, hotel dan lain sebagainya, belum ada uangnya, teman-teman ya, di sini perusahaan menawarkan ya, dapatkan ya budget untuk pergi ke sana ya, untuk bisa Anda hadir ke sana ke convention ya, melalui skema-skema ya, mendapatkan kompensasi uang yang dilancarkan oleh perusahaan. Ya, caranya bagaimana? Ya, bina, bimbing, bangun. Nah, ini yang selalu disampaikan Noble ya. Bina, bimbing, bangun atau build, mentor, grow, dan dapatkan uang-uangnya itu. Bagaimana caranya? Ya, apakah Anda mau pergi ke sana, Bapak Ibu? Tentunya semua mau ya. Malaysia itu untuk urusan makan sama dengan kita, ya.
Dan harga-harga juga di sana relatif terjangkau ya, kita mau makan mie goreng, nasi lemak ya, itu berada di sekitaran antara tergantung ini, kok pakai ayam mungkin Rp5 gitu ya. Rp5 itu sekitar 20.000. Nah, nasi ayam 20.000 Bapak Ibu. Ya, jadi untuk urusan makan nggak ada kesulitan sama seperti kita gitu ya. Ini acara ini bertempat di sama seperti tahun lalu di Nexus Ballroom. Itu di Bangsar. Bangsar itu kawasan baru ya, kalau kita bilang itu BSD. Ya, dia nggak pusat kota Kuala Lumpur, tapi agak pinggiran dikit ya. Tapi mau naik Grab juga murah ya, dari pusat kota naik Grab itu kurang lebih sekitar Rp16. Rp16 itu berapa ya kali 4 itu? 64.000 ya, di bawah 100.000 lah. Ya, mau lebih irit naik kereta, ya, nanti turun dari KL Sentral, turun di Kerinci jalan sekitar setengah kilo. Nah, itu juga boleh, itu hanya sekitar 1,5 sampai Rp2. Jadi nggak terlalu banyak lah biaya, tapi senang kita bisa jalan-jalan karena objek wisata di sekitaran Kuala Lumpur juga sangat menarik. Kalau Anda suka tempat yang sejuk, ya bisa pergi ke daerah tempat sejuk, ada apa namanya, lupa lagi. Genting Highland ya. Genting Highland. Nah, itu cantik sekali teman-teman ya. Jangan lupa bawa jaket ke sana. Jadi pergi ke Kuala Lumpur bukan hanya ke training, kita bisa untuk pleasure ya, menikmati hiburan ya, makanannya juga oke, tom yumnya juga oke, nasi lemak, ayam kunyit juga enak. Saya hafal karena banyak makanan yang saya suka di sana, jadi nggak repot lah ya. Oke. Promosi ini untuk apa caranya? Ya, promosi ini dijalankan dengan cara yang sama seperti kelapuan, Bapak Ibu. Ya. Jadi Anda melakukan kelapuan hanya ditambah sedikit challenge-nya ya. Biasanya mengumpulkan poin tuh hanya 8 ya. Mungkin ini nambah sedikit lah gitu ya. Mungkin jadi 11, kurang lebih seperti itu ya. Dan promo ini ya berlangsung dari mulai siklus keempat ya. 4 sampai ke 8. Ya, catat ya. 4 itu sekarang lagi berjalan ya, 4 sampai 8. Ya, 4 sampai 8 dan kita mengumpulkan uangnya dari siklus 4 sampai 8. Nah, ini gambaran siklusnya ya. Sekarang kita udah masuk siklus 4 ya. Siklus keempat ini kan kita juga dapat ini kan dapat reward RRP ya. 500.000 lebih ya. Lumayan, itu hampir dapat satu renew 28 ya. Dan Anda hanya perlu sedikit saya tambahkan. Jadi misalnya yang ngerekrut hanya 2 orang ya, tambahkan 1 orang dia 3 orang ya, caranya begitu. Nah, ini ada brand partner baru, ada brand partner lama, caranya sama saja ya. Bedanya hanya Anda bisa mulai kapanpun ya. Kapanpun ya, kalau bisa sekarang waktu yang tepat nih ya. Oke. Dan inilah uang-uang yang bisa Anda raih ya. Kalau brand partner baru ya, kalau Anda hanya kelapuan saja, bukan kelapuan plus, Anda bisa raih sampai $800. Ini udah lebih dari semuanya teman-teman. Karena apa? Bu Rita bantu untuk di silent ya. Bu Rita bantu untuk di silent, Bu. Oke, brand partner baru Anda bisa raih $800. $800 ini kurang lebih 13 juta Bapak Ibu. Dan untuk ke Kuala Lumpur nggak perlu uang sebanyak ini. Karena tiket kapal terbang kalau kita order sekarang mungkin pulang pergi dapatlah 2 juta atau kurang. Mungkin sekitar 1,7 1,8 ya. Dapat ya. Nah, jadi $800, waduh, ini bisa beli oleh-oleh nih. Itu bisa ngajak keluarga, bisa ngajak anak ya, suami istri, ajak anak, ini masih dapat. Karena promosi yang lalu seingat saya hanya $600. Bayangkan aja teman-teman, ya $600 waktu itu saya bawa serombongan anak-anak semuanya. Ya, Agam ikut, Radit, Riri, Irfan, semuanya. Boyongan semuanya ya. Tapi kok brand partner baru yang dia bisa menembus kelapuan plus, nah dapatnya 2 kali lipat. Nah, ini bisa jalan-jalan sampai ke Singapura nampaknya nih ya. Ya, dari Malaysia naik kereta ya, pernah nggak tuh naik kereta dari Malaysia ke Singapura? Itu enak juga teman-teman. Saya pernah juga tuh kayak gitu ya. Nah, ini lain-lain sebagainya ya. Ini udah pernah dikasih triknya, berikan secara gamblangnya saja teman-teman. Nah, inilah poin-poin yang bisa kita kumpulkan.
ya kalau untuk kelapan poin Anda raih paling tidak dapatkan 10 poin ya, maka akan ada bonus-bonus yang Anda terima. Kalau kelapan plus juga ada ya. Nah, ini juga udah banyak dibahas ya oleh Pak Ladin maupun si Fulizaini. Ya, Kak Moni juga udah bahas, mungkin nanti akan lebih detail lagi disampaikan ya. Tapi intisarinya teman-teman itu adalah Anda bisa melakukan dapatkan income ini tambahan ini dengan cara melakukan kelapuan yang pernah seperti kita jalankan. Ya, bulan keempat ya kelapuan atau kelapuan plus, bulan kelima juga kelapuan. Terus ikutin saja ya. Tambahkan 1 orang aja gitu ya. Itu apapun Anda dapat. Dan terus ada poin untuk mentoring ya, juga untuk membangun sampai dia menjadi director 300. Kita pun bisa mendapatkan one time bonus untuk proses bimbingan orang menjadi director 300. Nah, ini adalah poin-poinnya dan juga uang-uang yang kita bisa raih, teman-teman. Saya nggak tahu detail ya, karena juga waktu yang terbatas. Nah, ini ada nanti akan dibuat lagi kok penjelasan ini ya. Ini juga kita bisa develop buat brand partner yang belum pernah mencapai director 300, dia bisa mencapai director, kita bisa bangun mendapatkan director 300 dia, dan kita mendapatkan rewardnya sebanyak $150 atau 2,18 juta ya, 2.180.000. Ini untuk brand partner baru ya, ada bonus mentoring, bonus kelapuan plus dan lain sebagainya. Ini bisa detailnya Anda bisa ikutin, nanti ada training khusus menjelaskan mengenai ini. Brand partner lama juga tetap dihargai ya, bisa mengikuti juga, dapatkan bonus. Singkat kata Bapak Ibu ya, singkat kata adalah acara ini sangat berarti sekali untuk siapapun Bapak Ibu. Yang lama pun untuk recharge lagi dia punya semangat ya, untuk dapatkan energinya lagi, apalagi yang baru Bapak Ibu ya. Buat orang yang baru itu merupakan big picture untuk Anda melihat Asia, untuk Anda menilai Asia seperti apa. Ya, kadang orang bilang gini, alah Asia kantornya kecilnya. Anda coba datang ke Kuala Lumpur. Ini kantor kecil ini, sebentar lagi kita akan punya yang besar Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan satu informasi. Dalam waktu 3-4 bulan mendatang kita akan mengadakan sesuatu yang luar biasa di Asia Bapak Ibu secara umum ya. Jadi ini akan luar biasa. Saya nggak bisa cerita Bapak Ibu. Ini lagi masak apa nih? Ini dekat dapur nih Bapak Ibu. Oke. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Segera beli tiket. Ya. Segera beli tiket. Bapak Ibu ingat nggak tadi saya? Mobilnya belum kebeli, aksesorisnya udah dibeli. Karena apa? Ini yang menggerakkan kita untuk kerja luar biasa, gila-gilaan Bapak Ibu. Karena apa? Kita nggak mau jadi kecewa, udah beli tiket kita nggak pergi. Ya, yang penting beli tiketnya ya segera Bapak Ibu, karena apa? Ini promosinya sangat murah tiketnya, 1.375.000 Anda dapat 2 tiket. Ya. 1 untuk Anda perangkat sendiri, kedua Anda bisa ajak pasangan Anda, istri Anda, suami Anda. Nggak bisa ajak anak, nggak bisa ajak orang tua, ajak tetangga, ajak siapapun untuk melihat. Sekaligus jalan-jalan lah saya bilang ya. Dan bayarannya itu, apa yang kita kumpulkan ya, poin-poin dan itu konotasinya ada uang, itu akan dibayar setelah 5 September Bapak Ibu. Ya. Akan dibayar setelah 5 September ya. Dan ada bukti yang perlu dilampirkan, misalnya tiket pesawat ya, ini karcis atau tiket bukti Anda sudah akan pergi, atau ini pilih salah satu, atau bukti Anda udah pesan hotel. Ya, ini semua kita bayar duluan ya, depan ya. Karena apa? Karena uangnya itu akan kita terima pada tanggal selepas 5 September di pembayaran siklus yang keberapa tuh ya? Minggu keberapa, saya harus lihat itu kalender. Tapi kalau setelah 5 September baru. Pokoknya seperti itu Bapak Ibu ya. Dan Anda hadir di sana itu sangat terlalu penting Bapak Ibu. Pengalaman saya itu sangat excited di saat itu, karena direkognisi
yang rekognisi juga long tahun Bapak Ibu itu adalah Tyler Norton Bapak Ibu. Ya, Tyler Norton hadir ya. Semua eksekutif perusahaan hadir. Tyler Norton, ya, Jerome Webb dan lain sebagainya ya. Ini poin-poin yang kita bisa peroleh ya. Jadi ya, apa yang harus kita lakukan dalam minggu ini Bapak Ibu? Apa? Yaitu segera beli tiket convention. Ya. Dan ya Anda lakukan kerjanya Bapak Ibu ya, membangun daripada tim Anda hingga mencapai D300 ya. Saat ini Anda lakukan apa? Kontak 3 orang yang Anda kenal Bapak Ibu di sekitar Anda ya. Lakukan prospecting ya. Segera bekerja mulai dari sekarang, itu pentingnya. Ya. Oke. Kalau Anda nggak pergi Bapak Ibu hanya dengar, itu nggak dapat apa ya, dapat suasananya Bapak Ibu. Ya. Dan kita hanya menonton orang lain yang hebat segala macam. Jadi apa? Kalau kita datang, kita ya sudah mencanangkan kepastian bahwa kita akan sukses. Kalau kita ke sana, lebih baik pergi bersama Anda dan juga ajak semua tim-tim Anda dan rayakan kemenangannya di sana. Itu sangat penting. Saya rasa pertemuan ini mungkin lebih daripada paling tidak 2.000 orang karena 2 tahun lalu Bapak Ibu hampir 1.000 orang hadir. Tapi kan kita dapat negara-negara baru. Saya kira itu Bapak Ibu, dan untuk mungkin apa kita mungkin lebih semangat ya. Saya ingin perkenalkan sahabat saya, mentor saya, Bapak Ibu, orang yang sangat memberikan harapan kepada saya sejak saya ngangkat telepon hingga hari ini. Dia selalu menginspirasi saya dan dia selalu membawa berita-berita yang positif, berita-berita yang membuat saya tersenyum. Orang yang sebuah sama-sama kita kenal ya, setiap hari ada di dalam apa layar screen handphone maupun laptop kita, yaitu Siful Lizaimi. Masih ada Siful Lizaimi? Ada Pak Sam? Oh, ya alhamdulillah. Ya, sorry banget diganggu hari libur, hari cuti. Wow, Jadi ada Sifu rupanya. kita undang Surprise. kemarin. Silakan Sifu. Masya Allah, tabarakallah. Saya ingat saya nggak perlu bercakap. Tadi saya saya dengar daripada awal sampai habis. Nasib baik saya nggak miss. Saya ingatkan jam 10 malam. Rupanya berjumpa jam 10 pagi. Tapi saya nak ucapkan tahniah kepada Pak Sam kerana arrangekan kita punya meeting pada hari ini untuk memberi penerangan yang paling penting untuk postmortem event yang dilancarkan pada Ignite yang kita buat ujung minggu yang lalu. Jadi tahniah saya ucapkan kepada Pak Sam, dan sebenarnya event tersebut Ignite itu hampir tidak berlaku sebenarnya, tetapi disebabkan bila saya bincang dengan Pak Sam bilang dia setuju. Bila dia setuju untuk ambil tanggungjawab itu, saya terus approach kepada perusahaan untuk arrangekan. So alhamdulillah selama 2 bulan lebih kita komunikasi melalui telefon, WhatsApp, dan akhirnya event tersebut berjaya direalisasikan dan alhamdulillah impak dia sangat-sangat luar biasa. Dan saya rasa teman-teman pun dapat rasakan dia punya impaknya dari segi energi. Tadi saya dengar Pak Amel sharing, saya dengar Bu Tiwi, saya dengar Cynthia, Pak Anugrah sharing. Dari segi energi aja kita dapat rasa perbezaan yang sangat ketara. Walaupun event itu skalanya kecil, 140 orang aja, tetapi impak dia sangat besar. Lagi besar berbanding masa waktu kita launching Asia Indonesia Jun tahun 2024. Betul nggak Pak Sam? Betul, betul banget. Lain, bezanya lain, dan perkara itu bukan hanya kita rasa sahaja, dan saya rasa teman-teman pun boleh rasakan dari segi volumenya minggu ini sudah ada peningkatan, betul nggak? Betul, betul. Dan teman-teman semua apinya nggak padam. Balik terus lagi berbicara, keluar terus lagi melakukan tindakan. Jadi itu adalah tanda aras ataupun tanda ukur sesebuah kejayaan satu-satu event tersebut. Jadi saya nak ucapkan jutaan tahniah kepada Pak Sam dan semua komiti Asia Ignite Indonesia, Bu Cynthia, Pak Aris,
Pak Anugrah, Dr. Nuri dan semua yang terlibat. Setiap orang, walaupun anda bukan komiti, anda brand partner, semua adalah orang yang memainkan peranan untuk event itu berjaya. Kita bukan hanya one man show sahaja, dan itu baru permulaan sesuatu yang akan jadi sangat besar di Indonesia. Timingnya sudah kena sangat. Seperti mana Pak Sam bilang tadi, kita harus persediakan diri kita untuk sesuatu yang akan jadi sangat luar biasa besar. Bila saya cakap jadi satu luar biasa besar tu memang akan jadi luar biasa besar. So jangan tanya kenapa saya dan Pak Sam berbilang begitu. Jadi cuma tanya diri kita, apa yang aku perlu sediakan diri aku untuk sesuatu yang besar ini. Sebab kita nggak mahu ketinggalan. Bila ini berlaku, kita nggak mau ketinggalan bus, kita nggak mau ketinggalan kapal. Kita mau jadi sebahagian yang akan jadi sangat luar biasa besar. Dan untuk itu, kena pula dengan event yang seterusnya yang kita akan lancarkan tadi. Pak Sam tadi baru menjelaskan tentang promosi untuk datang ke Asia Convention Asia Pasifik di Malaysia tanggal 13-14 November nanti. So saya harap semua teman-teman sekarang ini kita fokus betul-betul 5 siklus yang akan datang ini untuk kita betul-betul ambil bahagian. Curahkan sebetul-betul jiwa, tenaga kita, energi kita. Kalau nggak faham tanya, telefon, reach out supaya kita boleh mula bertindak. Siklus 4 ini akan berakhir 15 Mei. Ada berapa hari tu? Lebih kurang 6-7 hari. So make sure, pastikan ada ongkosnya kita sebelum siklus ini tutup, ongkos earn to Malaysia itu sudah ada di dalam kantong kita. Jangan kita lepaskan siklus 4 ni. Jangan putus asa, ada 1 minggu lagi. Lihat sekurang-kurangnya dapatkan 10 poin pun sudah cukup. Kalau 10 poin sudah $50. 17 poin $75. Jadi kita ada permulaan yang bagus di situ. Kalau ditambah pula dengan mentor point 8, sudah lagi ada 75. Kalau 11 sudah $125. Jadi ada banyak uangnya di situ. Saya lihat itu masa itu hari Rise to One promosi pun hanya $1,000 pun orang sudah begitu semangat. Ini lagi yang enggak ada limitnya kepada berapa banyak ongkos yang kita boleh dapat melalui Earn Your Way to Convention ini. Jadi saya yakin ramai teman-teman dari Indonesia akan berjalan across the stage pada November nanti. Dan saya ingin melihat, saya sangat yakin kita akan ada diamond dari Indonesia. Saya doakan supaya Pak Sam dan Bu Ira akan terus dipermudahkan untuk menjadi diamond dan berjalan across the stage pada November nanti. InsyaAllah tidak ada perkara yang mustahil, dan saya juga doakan teman-teman semua yang ada di sini. Enggak kira lah apa levelnya. Ya. Sama ada director 1,200, bronze executive, silver, gold executive, platinum executive. Kita kerja betul-betul, fokus betul-betul supaya kita semua akan berjalan di atas pentas itu nanti sebagai orang yang datang sebagai pemenang, seperti mana Pak Anugrah bilang tadi, orang yang datang sebagai pemenang yang betul-betul fight untuk kita hadir di sini, di situ nanti. Itu insya-Allah. Saya sangat teruja sekarang ini waktu yang sangat-sangat penting untuk kita semua mempersediakan diri kita sebab sesuatu yang besar sedang berlaku. Okey? Jadi insya-Allah itu aja yang saya nak sharekan pada tengah hari ini. Itu aja, saya serahkan semula kepada Pak Sam. Semoga kita semua terus istiqamah dalam memberi perjuangan. Tapi saya nak petik sedikit tentang presentasi Pak Sam waktu Ignite itu. Tajuknya sangat luar biasa. Kapal tenggelam tapi saya enggak tenggelam. Itu impaknya besar. Ramai orang saya lihat, saya bila presentasi Pak Sam tu saya tengok, saya pandang keliling, saya tengok tim-tim yang daripada pasukan lain. Mereka terpegun, mereka fokus mendengar ceritanya tersebut. Sebab perjalanan itu bukan senang. Perjalanan itu bukan senang. Kita ingat lagi sebelum Asia Indonesia bermula, begitu susah itu pun kita boleh melakukan dengan luar biasa. Apatah lagi dalam keadaan yang sudah sedia ada. Kalau sekarang ni kantornya kecil, enggak apa-apa.
diambil gambar kantor tu sekarang ni. Sebab apa? Tidak lama lagi kantor itu akan jadi mungkin lagi cantik daripada Malaysia punya kantor. Jadi simpanlah kenangan di kantor kecil itu sebab itu akan menjadi cerita, okey, akan menjadi sejarah apabila kita ada kantor yang besar. Dan ini bukan akan, ini sedang berlaku. Jadi bila saya jumpa Ibu Tiwi itu hari, saya pesankan dia, jangan mengalah. 3-4 tahun kita sudah usaha, hasilnya belum ada, enggak apa-apa. Tapi jangan ring the bell. Ingat tak Alan Noble punya apa nama presentasi? Never ever ever ring the bell. Biarlah susah gimana pun, jatuh gimana pun, keperitannya gimana pun, jangan pernah menghampiri loceng itu untuk dibunyikan. Perjuangan kita enggak tahu, dalam perjalanan tu nanti Allah akan hantar orang-orang yang baik, orang-orang yang sesuai untuk ada di dalam tim kita, tapi kita harus ada di situ. Kalau kita sudah ring the bell, kalau ada orang mau dengan kita enggak ada lagi, enggak boleh. So make sure jangan kita bunyikan loceng itu dan terus kita belajar, terus kita usaha supaya kita boleh bergerak maju dan keputusan kita yang kita buat 5 tahun dulu enggak sia-sia. Sebab kita enggak ring the bell. Okey, terima kasih Pak Sam atas jemputan ini. Terima kasih semua. Itu aja, saya serahkan semula kepada Pak Sam. Oke, makasih Sifu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini terwujud semua teman-teman. Dan ingin saya berikan gambaran sekilas bahwa acara di Malaysia nanti Efek Convention itu mirip seperti anugerah Piala Oscar. Kebayang nggak ya? Anugerah Piala Oscar, orang semua berpakaian sangat rapi, menggunakan jas ya, mungkin juga tuxedo dan lain sebagainya ya. Itu berbeda dengan apa yang selama ini kita lihat ya, hanya biasa-biasa. Di sana itu ada acara luar biasa ya. Dan banyak memberikan inspirasi, insight yang baru pada setiap brand partner. Saya yakinkan itu Anda akan sangat excited berada di antara orang-orang yang memang mendapatkan Piala Oscar ya. Tapi Anda pun bisa dapat Piala Oscar tersebut dengan cara apa? Yang belum D300 lakukan D300, D700 ya, D1200 ya, eksekutif, bronze dan lain-lain sebagainya ya, raih selama masa periode 5 siklus ini. Dan yang terakhir ya, saya melihat bahwa minggu ini kita terjadi peningkatan, akan terdapat peningkatan income yang sangat-sangat signifikan. Karena apa? Karena perusahaan membuat promosi, Bapak Ibu. Promosi ini seperti yang sudah kita ketahui bersama, dimulai dari tanggal 4 Mei sampai 7 Mei. Ya, saya jujur ya, tanggal 7 Mei tersebut saya telepon Sifu Lizaimi, bilang Sifu, saya lihat ini teman-teman sangat antusias nih melihat ada promosi dari perusahaan, di mana membeli paket produk atau berdasarkan pilihan 150 poin itu mendapatkan free Redox Gold. Ya, 1 Redox Gold seharga 887.000. Saya bilang bisa nggak itu diperpanjang? Saya bilang karena apa? Beberapa teman ada kerisauan karena apa? Karena kalau dia belanja, kalau dia daftarkan orang baru nggak ada masalah. Paket essential bundle bisa kita beli, tapi untuk brand partner lama kan nggak bisa. Saya bilang dia harus setting subscription untuk bisa dilakukan 2 hari berikutnya. So maknanya apa teman-teman? Ini saya baru saja ditelepon Sifu pagi tadi ya, saat Pak Ladin presentation, dia katakan Pak Sam di approve permintaan kita oleh perusahaan. Nah inilah Bapak Ibu, menandakan perusahaan mengerti akan hati kita ingin itu diperpanjang supaya masih ada kesempatan buat teman-teman yang yang ingin mendapatkan promosi tersebut ya, mendapatkan 1 Redox Gold seharga 887.000. So jadi itu diperpanjang ya, diperpanjang lagi teman-teman sampai tanggal 11 ya, hari Senin ya, saya lupa tanggal berapa, 11 mungkin ya. Sampai hari Senin ya, itu diperpanjang. Jadi segera set up, Anda punya subscription ya, Anda masukkan produknya essential bundle untuk Anda yang ingin membeli ya, bukannya untuk rekrut orang, korek orang, kapanpun bisa dilakukan sampai hari Senin ya, itu promosinya. Oke, saya kira itu aja acara hari ini. Kita udah hampir 2 jam ya bincang-bincang.
Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan memberikan satu semangat baru untuk teman-teman, dan percaya teman-teman ya, ada sesuatu yang dibisikkan oleh anak murid saya. Dia bilang apa, Sam, percayalah ya, dalam waktu dekat kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari perusahaan. Apa itu? Nah, itu nanti dia bilang. Saya nggak bisa cerita, tapi percayalah apa yang saya sampaikan ini nggak meleset. Akan ada sesuatu pengumuman hebat dari perusahaan ya. Saya nggak tahu, mungkin juga itu ada salah satunya kantor baru, kita nggak tahu. Bapak Ibu tadi Sipu menyampaikan ini bukan janji kosong, ini memang sedang di develop gitu ya. Mungkin juga produk baru, mungkin apalagi ya, saya nggak tahu itu apa teman-teman. Tapi tentunya ini harusnya memberikan semangat baru buat kita bahwa Asia akan semakin berjaya ya di Indonesia ya, khususnya kita sangat menambahkan sekali adanya informasi-informasi yang tak terduga gitu ya. Saya kira itu saja. Ada yang mau tambahkan lain-lain teman-teman? Silakan, ada. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Saya tutup. Terima kasih untuk kehadirannya ya, pagi-pagi, serangkaian pagi ini kita udah luar biasa ya. Tadi pagi kita ada Pak Ladin dengan insight yang baru mengenai sosial media dengan teknologi Ridok. Kita udah percaya Pak Ladin udah banyak belajar mengenai hal itu. Terus acara hari ini dengan saya, dan jangan lupa nanti malam ya kita ada bersama Kak Moni teman-teman. Jadi undanglah prospek ya, dan promo ini masih berlangsung sampai hari Senin. Manfaatkan ya promo ini untuk kita dapat lebih dari perusahaan. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam sejahtera untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sam. Semuanya. Terima kasih.